parkiran. Oh, nggak ada lakunya ya? Ayo menanam ya? Iya, lucu banget. Nggak bisa ditukar ya? Hari sudah almarhumah Marissa Haque meninggalkan kita semua. Untuk itu, Ikang Fauzi dan keluarga pun menggelar acara tahlilan 40 hari meninggalnya Marissa Haque di sebuah lembaga pendidikan non-formal yang meningkatkan kompetensi kaum perempuan. Dalam momentum tersebut, Ikang Fauzi pun tampak menanam pohon di lokasi acara pengajian tersebut sebagai simbol perjuangan dari almarhumah Marissa Haque. Hari ini hari 40 harinya berpulangnya istri saya tercinta almarhumah Marissa Grace Fauzi binti Alan Haque. Jadi kita memang bikin di sini karena memang mengenang, selain mengenang juga ingin mengembangkan semangatnya ya. Jadi itu pohon kan lambang daripada menumbuh kembangkan ya. Itu hablum minallah, hablum minannas sama alam. Itu lambang lah. Dan sebenarnya kenapa dibikin dia, ini momentum kita pakai dia sebagai seorang perempuan, pejuang yang mempunyai komitmen luar biasa dan hasil kiprahnya juga banyak ya, untuk memperjuangkan umat, terutama perempuan. Makanya Khadijah di sini kan, ini dia salah satunya dia juga ikut bikin di sini, makanya saya bikin di sini. Putar, apakah Ikang Fauzi sudah diimpikan istri tercintanya itu? Ikang pun mengaku dirinya sudah memimpikan almarhumah Marissa Haque. Namun saat almarhumah dipeluk, Ikang justru terbangun dari tidurnya. Seperti itu, dia dalam keceriaannya ya, waktu masih muda lagi. Saya masih muda, dia masih muda gitu. Terus saya peluk, bab. Sudah mau, sudah diberi sama Tante Nas. Tante Nas benar. Itu nggak ada di adik-adik juga tiap hari bantu kita ya Allah. Kasus Agus Salim yang disiram air keras semakin memanas bak bola es yang bergerak liar dan menjadi perseteruan personal antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Seperti diketahui setelah Densu memberikan komentar yang dianggap kata kasar di postingan Farhad Abbas, yang langsung direspon Farhad dengan menantang Densu. Alih-alih takut, seperti inilah jawaban Densu menjawab tantangan tersebut. Gua harus lihatan video. Ada orang mau ngajar gua, katanya mau ngajar gua lu. Farhad Abbas, lu mau ngajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gua samperin, lu hajar gua di situ, gua mau lihat. Dengan penuh percaya diri, Densu langsung mendatangi kediaman Farhad Abbas. Dihadang oleh seorang staf Farhad, Densu sempat beradu argumen. Setelah perdebatan yang cukup sengit, akhirnya Densu masuk ke dalam rumah Farhad Abbas dengan mengadak satu orang pekerja Densu yang dia jadikan saksi. Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah Sherlock. Iya. Janjian kenapa? Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya, jadi saya bilang boleh di Sherlock lokasinya, nanti saya datang. Mau dihajar. Kan Pak Farhad kan bilang mau hajar saya, jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar tuh gimana gitu. Oh gitu ya? Pertemuan Denny Sumargo dan Farhad Abbas berlangsung tertutup. Dan ketika Densu akhirnya keluar, tak ada tanda-tanda terjadi keributan. Densu kembali menegaskan kedatangannya untuk membuktikan Farhad yang sesumbar akan menghajarnya. Lantas, apa kata Farhad Abbas? Ini agenda pertemuan saya dengan Densu itu adalah
beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah, kemudian dia minta saya hari Selasa, tapi karena saya masih keras hati, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah, tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini-gini nantang, berantem. Pusing dengarnya kan. Emang hari ini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala. Menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih. Terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain, terus kita disuruh mengajar dia, kan nggak mungkin. Sementara itu, Kabar bahagia datang dari Feby Rastanti yang resmi dilamar oleh kekasihnya, Derajat Jumantara, pada 4 Agustus 2024 lalu. Feby berhasil menutup rapat-rapat tentang kisah asmaranya dan baru terungkap oleh dirinya sendiri. Suasana lamaran penuh haru dan kebahagiaan mewarnai jalannya prosesi lamaran Feby dan Derajat. Kedekatan Feby dengan Derajat cukup menyedot perhatian publik. Selama ini Feby memilih untuk tidak terlalu membuka kehidupan asmaranya kepada publik. Diketahui sosok Derajat adalah seorang polisi. Saat ini Derajat berpangkat Inspektur Polisi 1 atau IPTU dan bertugas di Kasubnit 4 Satreskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Aku sih at least dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, karena maksudnya ya pengennya kan kalau ya untuk ya di umur ini kalau misalnya pacaran ya otomatis tuh udah ada tujuannya ya, menikah ya, nggak yang kayak cuma KJDA kita jalan dulu aja. Jadi at least dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, udah itu aja. Maksudnya at least dia udah punya visi misi sama hidupnya, dia punya rencana, dia mau ngapain 10 tahun, 20 tahun ke depan, udah punya blueprint. Dan maksudnya itu udah cukup sih, karena maksudnya gimana caranya dia mau bertanggung jawab sama aku dan anak-anak aku kalau misalnya dia sama dirinya sendiri nggak bisa bertanggung jawab. Hidup ini bukan soal bertanya, namun bagaimana soal bersama. Bersamamu menatap masa depan, dan apabila akhirnya telah beda, kita akan tetap bersama di akhir jannah.